Jumpa lagi dengan kita BG Bola. Bola, oh iya. Harusnya ada nih satu nih. Satunya lagi misi. Tadi apa dia? Lagi Medical check up. Medical check up. Kenapa kita ngomong medical check up kayak gini? Gue demen nih, lo cepet banget ngomong. Iya, makanya. Jadi ngambil ini, jadi gini. Kenapa, Pak? Kita kenalin dulu siapa lah? Oh iya. Biji bola. Biji bola itu gue Bungkar. Saya Bastian. Dan saya Lutfi. Dan yang tidak hadir Imam. bernama Imam. Jadi kita akan Mungkin dia lagi cari cari tim baru. Nah, kita ngomongin sport science. Ilmu pengetahuan olahraga. Betul. Kenapa? Karena ini menarik sebenarnya kan. Kalau ini kan biji bola ini dua generasi ya. Iya. Generasi agak-agak lama nih. Iya. Gua sama Bas nih sama Gua yang sendiri baru-baru dong. gitu kan. Sendiri dong. Ya, kan ada bayangan. Berarti gue solo karir Dia berarti. penyerang bayangan. Dikerubutin, bisa dikerubutin. Iya. Nah, kalau zaman kita dulu lagi nggak ada tuh. Apaan? Ada mungkin nggak terlalu nggak terlalu dominan. Yang namanya science atau ilmu pengetahuan dalam olahraga, dalam bola ya. Dalam hal ini sepak bola. Sepak bola. Karena kalau dari pengalaman gua dulu, ketika ada pemain yang dilihat cuma medical check up aja, ya kan, sama kayak kita kerja, gitu kan. Yang penting jantung, IKG apa sehat, main. IKG ini Bahasa KJ. Inggris. Oh iya, enggak dong, EKG dong. Anjir. Nah, zaman sekarang, wah ribet banget kayaknya. Ada. Lu udah transfer, masuk, habis itu data lu di scan, dilihat nih. Bener nggak nih orang cocok sama tim gua? Nah, gimana menurut lo? Sekarang tuh zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang tuh ya ngomonginnya XG, expected goals ya kan. Jadi kalau misalnya tim ini XG-nya kecil, ini pasti nggak bakal gol nih. Kayak kemarin apa gitu, PSG Arsenal. Ini Arsenal XG-nya gede nih, ujung-ujungnya kalah. Kayak gitu. Jadi terlalu teknikal. Anak zaman sekarang tuh udah harus lihat XG, ball possession, terus kayak pemain-pemain di Football Manager, nah kayak gitu-gitu. Anak sekarang kayaknya anak MIPA semua ya. Nah, itu sarjana mulu. sains tadi. Ada teman kita yang ngomong, kayaknya semua pemain bola sekarang itu sarjana sains. Ya, nggak mungkin. Kalau dulu kan bisa backgroundnya sarjana hukum, ekonomi gitu kan. Nggak sekolah. Atau engineer. Gitu. Sekarang harus sarjana sains. Bener. Nah, Bas, gimana Mas? Kalau zaman dulu yang lu ingat, soalnya yang gue ingat tuh tadi gitu, nggak terlalu banyak. Kali aja lu punya. Kan nggak ada ya? Maksudnya dulu apa teknologi apa, ilmu sains. Kalau dulu sih apa ya, sport science-nya lebih ke arah ini ya. Mungkin bukan buat nentuin pemain mana yang cocok buat masuk tim gitu. Iya. Tapi lebih dari sisi pelatihannya. Iya benar. Pelatihannya. Teknik, kayak kan formasi ya kan. Dulu kan masih tradisional banget tuh. Gue ingat gue sempet main bola juga dulu dari SMA sampai kuliah lah. Pengennya mau jadi pemain bola beneran, cuma apa daya nggak mampu gitu. Posisi lu apa waktu itu? Posisi gue nggak banyak lari pokoknya. Apa tuh nggak banyak lari ya? Kiper nggak banyak Di lari. tengah. Main cadangan. Pengennya jadi Pemain cadangan juga. Iya bener juga. Pemain cadangan bener-bener. Itu nggak Gitu. banyak lari emang. Ini ngomongin Tengah, lalu, Pak. ya gue juga nggak mau kalah dong. Gue tuh dulu playmaker. Wis gila. Anjir, keren ya. Jadi distribusi bola gue. Nah. Jadi kalau nggak ada gue pernah dibayar sama temen gue waktu SMA biar gue main. Oke. Karena Pay kalau to nggak win ada ya? timnya langsung Bubar. hancur gitu. Jadi gue agak-agak sombong lah. Pemain ya. bayaran Gitu. ya. Lu Iya. main, ini ngomongin posisi dulu nih, nggak apa-apa deh. Enggak, gue nggak main. Gue main kalau gue main biasanya cuma back sama kiper. Terus lu ngapain di sini kalau nggak main bola? Iya, berarti udah kita episode berikutnya No udah nggak ada judging gue ya, ya. no judging. Lanjut sport science. Gimana Mas? Ada Oke. lagi? Nah dulu tuh lebih ke arah latihan. Kalau dulu kan latihannya tuh lebih banyak kayak kebiasaan, intuisi. Kalau misal latihan ya udah lu lari bolak-balik Iya. gitu kan. Lari kalau misal ada tempat yang agak nanjak jadi naik gunung. Iya. Nentuin nentuin bukan VO, ya semacam VO2 max lah. Oh iya, Dulu iya, suruh iya, lari, iya, suruh iya, ini iya, iya. sampai muntah ya udah itu. Pokoknya sport VO2 science. max itu, maksimum itu itu. benar. Sport science-nya pokoknya apa kata pelatih ya. Lu lari 10 kilo Kalau nggak boleh muntah, nyerah. Pokoknya itu udah, sport science-nya itu. dulu. Kalau pelatihnya bilang lu
push up 100 kali lu push up. Iya, Kalau benar. sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa. Mana lu apa kekurangan gua makanya kenapa lu suruh gua push up? Iya, kayak gitu biasa kan. diprotes ya Gitu. kan. Nah, kayak gitu. Nah, VO2 max ya, salah Bang. satu yang paling apa ya? Gearnya gitu ya. Kita masuk ke gearnya ini itu apa? BH. Oh, Apa ya? Apa istilahnya? GPS rompi. GPS rompi, Rompi. Pak. Kalau misalnya zaman sekarang nih ya kan kalau player buka baju terus katapult. Oh. Itu gua nggak tahu apa loh. Sampai kapan lu nggak tahu itu? Sampai baru hari ini. Hari ini. Hari ini subuh gua baru tahu. itu sebutannya namanya Padahal- sports vest. Oh, sports Memang fest. Kayak gitu gimana, istilahnya. Pak? Tolong, Pak. Karena ada tulisan katapult, gua kira katapult tuh brand baju gitu loh. Jadi Hati-hati- ada apa di vestnya tuh? Nah, itu hati-hati ketukar sama sports bra ya. Itu karena mirip soalnya, Pak. Setiap pemain buka baju katapult. Tinggal ganti Katapult warna apa? itu. Coba. Yoi, bener, Kalau yang bener. ini kan hitam, kalau bra kan bisa warna-warni. Bener. Coba apa dijelasin dulu lah, Pak. Iya, ini kita Katapult apa, Pak? Bas nih biasa tahu. nih. Nah, biasa kalau sports vest itu Hmm. mungkin yang di depan kelihatan kan kayak bra. Tapi Iya, itu benar, sebenarnya itu buat naro ini tracker Oh. GPS. GPS. Nah, itu kayak apa ya? Alat kecil lah, bulat gitu. Nah, biasa ditaruh di belakang nih, di Oh, dekat gitu. leher. Oh, di sini ya, di Ah, di jadi punggung. kadang-kadang kalau misalnya kita lihat pemain bola lagi main gitu kan, di shoot dari samping, Ah. kok lehernya kok kayak Iya, iya. Oh, gelendung ada yang gitu. nonjol. Oh, Nah, itu. Fungsinya satu untuk jarak lari. Jarak dia lari. mobilenya kemana nih? Bener. Ya kan, terus Heat map. ada lagi kali ya. kecepatan. Oh, kecepatan, speed. Speednya dia benar-benar misalnya pemain wing ya, pemain fullback gitu kan. Kalau kecepatannya tidak sesuai dengan standar pemain fullback, ya berarti lu harus latihan lagi kan gitu ya. Iya, Bisa. bener. Kalau dulu kan suka-suka pelatihnya. Iya. Main jelek nih ya, tapi dia fullback favorit main aja lu gitu loh. Kalah mulu tapi. Oh gitu ya, selain kecepatan gue juga baru ini nih. Ternyata ada ditempelin chip ya berarti ya. Iya, ditempelin tracker lah, bener lah. Tracker. Itu baru tahu. Soalnya Kecepatan sama terakhir detak jantung pemain katanya. Biar nggak pingsan kali ya. Nggak pingsan, pas lagi bener. main Nggak ya. perlu sampai muntah dulu gitu. Selain jarak, kecepatan dan ternyata Detak detak jantung. jantung. Ternyata memang ini untuk menghindari itu Jantungan. ya, jantungan. Iya, Kan benar. kalau kita dengar tuh dulu ada pemain tiba-tiba kolaps, Iya, selesai kan? Selesai. Mungkin dari alat ini ketahuan, wah nih pemain nih kayaknya lemah nih. gitu. Meskipun kemarin misalnya udah dicek oke, mungkin malamnya dia makan kambing atau apa gitu kan, nggak tahu juga ya. Tahu-tahu jantung gini agak ya, gini agak kan, gini ya apa udah ya. tarik gitu kan. Nah itu gue pengen tahu tuh datanya live atau Harusnya sih bisa live ya. Bisa live zaman sekarang live. ya. Kalau misalnya teknologi sekarang, jadi bisa aja staff atau staff pelatih yang Iya. di pinggir lapangan gitu kan nge-track kan. Nge-track. Biasanya Pemain kan ada mana iPad yang- biasanya kan di pinggir iya. lapangan. performance-nya udah turun atau udah mendekati batas maksimum ya mesti diganti. karena itu yang gua baca juga, dua penguasa Liga Inggris ya, Iya. dua klub 10 Manchester tahun terakhir Manchester yang United. pasti MU nggak masuk lah kan. City Sebentar, sama saya pause dulu berapa 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Dari 2012 Pak, nggak 10 tahun dong. Enggak dong. Dari kan 13 tahun ya. Oh ya boleh lah. Ternyata yang tim kuat kayak City dan Liverpool itu dia live. Ngeliat data pemain live. Real time. Jadi real time. babak kedua itu dia tahu nih siapa yang kurang maksimal, siapa yang harus ditarik, Ditarik. karena ini, atau ya, siapa yang dikasih apa ya istilahnya push. Lu Oh, harusnya bisa. iya, gitu kan. Jadi itu iya, live. iya. Jadi udah nggak kayak insting lagi. Kalau dulu kan pelatih insting men. Iya benar. Ah ini kayaknya nggak bagus nih. Nebak-nebak gitu kan. Pergantian pemainnya dari mana nggak tahu. Suka-suka dia kan. Suka-suka aja. Ya kalau pelatihnya bagus tapi pembisiknya jelek, Nah iya bener kacau nah, juga. itu. Pelatih jelek, pembisik bagus. Iya, atau dia Sama nungguin aja. pemain yang lambain tangan dari Ah. tengahnya. Ganti-ganti. Jadi sebenarnya udah nggak ada. Kayak gini. Itu kan. Gitu. Jadi sebenarnya memang apa ya? Teknologi mau nggak mau. Iya. Ya, itu soal rompi GPS. Baru rompi loh itu. Belum katanya. lagi ini ada namanya recovery dan injury prevention. Nah, itu gua jadi lebih ke apa ya ini ya? Fisioterapi lah, tapi Iya. berbasis AI katanya. AI. 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 Indonesia ya. Indonesia.
Indonesia men. Gitu. Jadi dia untuk mendapatkan akurasi sih sebenarnya. Iya, siapa lagi pemain kan sekarang mainnya banyak ya setiap minggu ya Pak ya. Seminggu bisa 4 kali ya kan. Jadi harus pulih lah gitu ya kan. Apalagi kan sekarang badai cedera kan. Cedera di mana-mana main 4 kali. Ya kan. Apalagi kalau timnya masuk ke Champions League ya kan. Makanya tim sekarang itu Gue disebut tau maksudnya ketawa apa kan? Iya, gue tau maksudnya ketawa apa. Iya, udah tahu. disebut tim bagus kalau dia juga bisa mitigasi cedera. Iya, benar. Kalau zaman dulu kan cedera ya emang niat yang di atas dia cedera. Nah, iya, ya kan? benar. Gitu kan. Jadi bawa-bawa apa istilahnya itu ya? Bawa-bawa kekuatan gaib lah. Gaib, Pak. Kalau sekarang udah nggak boleh. Nggak boleh ada datanya. Dia cedera karena lu nggak prevention kan? Iya. Iya, benar. Bisa kayak gitu. Soalnya kan itu tadi bilang mainnya kan 4 kali, 5 kali gitu kan. Apalagi tim-tim yang sering Champions League, Europa Udah League, pasti. Conference League ya kan pasti main ya kan. Ya udah sering main nggak juara pula. Iya. Dan waktu recovery kan pendek kan. Pendek. Jadi harus ini banget Terus dikelola ditambah banget. lagi dia kedalaman skuadnya Oh, deep. kurang justru kan? Yang mana? Ya kalau cedera, Oh iya bener. ya dong. Pemain pengganti cuman satu. Ini tuh kesana jadi kayak ngeledekin MU ya semuanya ya. Gitu. Terus, nah ini menarik juga nih. Jadi nutrisi sama sleep Sleep jadwal chamber Nah, ada. Jadwal tidur. Tempat Ini gua tempat baca tidur. Ronaldo itu dia ada pelatih tidur. Gila. Jadi tidur diwasitin gitu. Tidur di VAR gini nggak, pas tidur kurang tidur gini gitu ya. Kalau dia kurang tidur, kartu kuning Kartu dulu. kuning. Ya. Kalau jam 9.30 belum tidur juga, kartu merah. Kalau dia kartu merah, kebalikannya jadi main. Kalau main kan berhenti, kartu Iya. merah suruh main. Kacau. Nggak perlu punya pacar ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Udah diatur. Udah diatur. Makanya. Ya kan. Ada cek VAR nggak kalau tidur gitu, kalau pelatih tidur gitu kan? Ya dia nempel, tidur bareng. Ini orang udah tidur belum ya? Gitu. Lu ada-ada aja lu nanyanya. Iyalah. Dibilang. Konsultan. Oh konsultan baru konsultan tidur. Kan lu ini, dia punya data tetap statistik kan. Punya inilah apa mungkin aplikasi atau program. Wah, mungkin nggak tahu ya Ronaldo itu Pak atau di ruangannya atau di badannya di ini. Di track ada. Ini udah tidur belum gitu kan. Kalau belum besok wah lu kurang nih. Iya, Gini gitu. Makanya dia sampai usia berapa sekarang? 42. 42 masih Serek. Masih fit banget itu. masih kayak 22 tahun ya. Kayak atlet binaragawan. Iya, itu. Bukan kayak pemain. Jadi bola. bukan berlebihan. Bukan Ya, berlebihan. itulah sains ya. Itulah saya. Nggak bisa dibohongin dong. Ada nutrisi dia juga kan. Dia nggak mau minum soda-soda juga. Dia pas pernah ada ngundang soda. siapa tuh katanya? Patrice Evra. Oh iya. Itu masih di MU Di kan. MU kan. Diundang lah ke rumahnya nih ceritanya. Ini lucu. Anjing makanannya nggak ada yang enak. Apaan? Dikasihnya sayur. Evra udah ngarapin bistik kan. Iya, daging, jamuan, wine Kasih gitu kan. rebusan men sama air putih. Gua kan tamu ya. Nggak dijamu bagaimana ini? Iya, itu kan Kesopanannya mimpi di buruk mana ini? Evra itu. Habis itu gua nggak mau lagi diundang Ronaldo katanya. Ya salah sendiri ya. Ngundang harusnya dia itu ke Rooney lah ya. Iya, Rooney kan ya Tukang perutnya makan. ya begitulah Iya, ya. Tukang makan apalah itu. Yang sekarang perutnya hamil 10 bulan. Terus apa lagi kira-kira? Habis- Kayaknya ada lu data. Ada lagi nih tadi tactical analytics. Nah, ini tadi tactical analytics. Yang live. Yang live biasanya kan, biasanya taktisnya misalnya yang XG tadi tuh Ya. ada ya kan. XG-nya begini, nanti pemainnya ngarahinnya ke sini. Apalagi kalau misalnya nonton bola luar negeri tuh ada board biasa gede tuh kan, digambar-gambar nanti pemainnya ke sini, pergerakannya ke sini Itu kalau taktikal gini wasit apa pelatih itu enak banget marah ya. Ya ada datanya Iya, sekarang iya, dia marah. bener, iya, Lu kan bener. gua suruh ke kiri. Iya bener ya, bener. Kenceng. Ini datanya gitu kan. Kalau nggak ada ya selesai. Kalau dulu kan wah lu nggak suka aja sama gua. Based by emosi ya, selek ya. Ya, sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa ada datanya. Berarti sport science nolongin Nolongin wasit buat wasit. marah-marah. Bukan wasit, pelatih. Pelatih buat Gitu. marah-marah. Terus ada lagi nih, apa namanya? Sebenarnya bisa dikatakan sport science juga ya. Development di usia muda, youth development. Oh. Jadi dididik dari muda biar intelijensianya, biar tekniknya juga bagus pas sudah gede. Iya kan? Bisa tuh. Biar nggak ngandelin bakat doang ya. Iya ngandelin bakat. Sekarang kan banyak loh pemain-pemain muda yang kayak Lamine Yamal gitu kan. Oh iya itu. Umur baru berapa? SM aja belum lulus dia, ya Allah.
Tapi cewek-ceweknya gede-gede men. Nah, iya tapi kan ya karena menang duit. Maksudnya umurnya gede-gede. Badannya sih nggak tahu. Nggak. Nggak, kalau Lamal, Yamin Lamal itu gue baca. Jadi gocekannya itu direkam. Oh, direkam. Iya, Oh, direkam. wow. Lu ternyata penggunaan kaki kanan lu terlalu banyak atau penggunaan kaki kiri lu terlalu banyak. Jadi disimbangin tuh. Oh. Makanya ketika posisinya dia itu emang kan dia berapa kali Iya, iya. bikin gol dari tendangan diagonal tuh ya. Iya. Set gitu. Set, nah. Nah, itu dari data itu ternyata karena dia masih muda kayaknya enak disuruh-suruh gitu Iya, ya. benar. Coba Ronaldo lu gituin. Diajarin lu. Enggak begini. Udah nggak bisa Iya. ini. Nah, ini ntar nanti. Ini mah Italia ya? Iya, Italia Italia, bukan, Ronaldo. bukan dong, Pak. Bukan dong. Sesuai Ronaldo, jersey dong ya. Oh iya. Nah, iya. Dan juga kayaknya memang akhir-akhir ini kayak Mbappe gitu-gitu. Kan Mbappe kan juga umur baru 20 Baru lah, udah Pildun, 23, ya. juara Pildun kan waktu itu kan. Jadi emang gara-gara sport science semakin berkembang nih ya, pemain-pemain mudanya tuh jadi kayak makin banyak gitu loh. Jadi kayak dulu kan orang baru prime-nya umur 25 26 kan. Betul. Sekarang 18 aja udah prime. Iya, Lamine Yamal. Benar. Dulu ada, cuman laki kebetulan. Ah iya. Kayak Rooney. Ah, Rooney iya. itu 16 tahun udah Arsenal udah nangis tuh lawan dia. Iya benar. Gitu. Benar. 16 tahun loh. Benar, Makanya benar. dibeli sama MU kan. MU waktu itu. Tapi kan ya udah itu ngikutin itu nggak bisa. Iya. Kan itu namanya lucky. Keberuntungan itu tidak bisa dicontoh. Hmm. Tapi kalau misalnya dilatih kayak Lamine Yamal, Mbappe bisa banget. Bisa dan nggak tahu ya apa gara-gara sport science ini ada fenomena menarik gitu. Pemain mudanya tuh jadi kayak lebih banyak gitu loh buat sekarang gitu ya kan. Untuk prime-nya gitu loh. Karena dibentuk ya. Iya karena Iya. dibentuk gitu ya kan. Kayak kita zaman dulu kan pemainnya baru prime umur 30, umur 25, 26, 27 Sekarang di gitu. Barcelona Pedri gitu-gitu Pedri kan. ya kan. Si Brazil Endrick Endrick. meskipun nggak pernah main ya. Persaingan Argentina dari ini Argentina siapa yang si itu ya Iya. yang main di Atletico. Iya, Nico juga Nico. yang dari Bilbao. Kalau di Inggris Banyak Banyak Inggris banyak lah ya. Iya. Persaingan dari akademinya jadi tambah ini ya. Ah, iya, tambah benar. keras sekarang jadinya. Ah. karena sekarang udah nggak sport bisa pakai kedekatan lagi. Benar. Lu nggak ngikutin sport science, ditambah lu nggak berbakat, terus lu rese juga, ya udah selesai. Nggak dapat KTBLC lagi ya. Iya nggak bisa. Makanya banyak pemain Brazil sekarang itu mulai agak kesusahan tuh. Iya. Kan mereka bukan bandel ya, karena mereka kan tradisinya party tuh, Ih, ya kan party, ya sport science sama party nggak nyambung. agak nyambung ya. Terus- disuruh tidur lu, masih joget. joget, ya kan? Suruh minum air putih, Minum wine, wine ya kan, gitu. alkohol Udah, ya kan. udah. Makanya sekarang kayak ya Brazil Tapi bener di Brazil ya, Brazil gara-gara Kurang ya? ini kurang sekarang negaranya kan, nggak terlalu dar-der-dor kayak dulu masih kan. ngomongin Neymar aja ya. Padahal Neymarnya juga sudah nggak mau main bola Neymar itu. Maunya main basket gitu. Tingginya kurang. Gitu. Apa? Anthony. Ih, Anthony. gila pokoknya. Ini terima kasih ada penonton yang mengingatkan tentang Anthony loh, itu pemain yang Bukan penonton tuh produser oh kita. produser ya, produser. Ntar kita besok dilarang nggak siaran. Oh iya buat bener kita. bener. Tapi Gitu. tapi bener loh kayak zaman sekarang gitu ya kan. Nggak cuman modal skill doang loh maksudnya. Kayak Anthony ya kan modal skill joget-joget, gasing ya kan. Ya di MU begitu. Tapi Anthony itu ada sport science nih. Muter-muter gasing itu ada hubung gue sampai nggak ketemu tuh. Muter gasing sama sport science. Apa? Gue malah deketnya tuh ke sirkus gitu. Ada rumus fisikanya itu kalau nggak salah kan. Mungkin. Nah, ini gue denger nih ada rumus fisika. Semakin dia banyak muter, semakin pusing. Bener juga ya. Kalau dia muter 10 kali kan tenang bolanya jauh. Aduh, kacau. Tapi jujur ya, ini sport science ini menurut gue menarik ya, karena biasanya sekarang tuh yang dipakai tuh negara-negara Eropa lah ya, maksudnya di klub-klub Eropa gitu ya kan. Orang-orang kayak Argentina, maksudnya kayak Brazil kayak gitu-gitu tuh jarang meng-apply kayak gitu loh, iya nggak sih? Ya mereka kalau mau berkarir di Eropa mau nggak mau kan? Iya Nggak harus itu mau udah jadi dia- mandatory lah, keharusan gitu ya kan. Makanya ini kan harapan kita dari obrolan ini, apakah sport science itu akan membunuh rohnya sepak bola murni atau lah, justru menambah lah ya. memperkaya? Itu kan harapan kita. Karena kalau dari kasus-kasus sekarang ini kan kesannya pemain bola itu jadi
robot kan. Iya. Ya udah lu lari sana sini, kalau lu lari lu nggak maksimal ganti sama yang lain kayak robot, Iya, iya. kayak Ada sistemnya buruh gitu, kan. Jalan Lu nggak oke, lu nggak perform gua ganti. Lu nggak perform gua ganti yang lain gitu kan. Kalau dulu kan ada seninya. Iya, iya. Bos, gua nggak perform pertandingan ini, tapi besok gua janji gua perform. Kalau sekarang kan data lu nggak mendukung untuk gua jadiin starter pertandingan berikutnya gitu kan. Kalau dulu kan bisa janji gitu. Iya, Gitu. dan ini juga ngerubah ini sih ya, ngerubah metode talent scouting lagi. Ya. Iya. Kalau dulu kan ya Indonesia sih juga masih ya talent scouting ya, masih ke daerah-daerah nyari. Kalau sekarang kan tinggal banyak yang tinggal ngelihat data gitu. Data Iya. sama itu kan history. Iya, data Kalau history. misalnya dia dari kampung gitu kan, yang datanya tidak cukup, dia pasti kan dilihat ini keluarganya dong. Iya. Bagaimana apa namanya nutrisinya, Iya. bagaimana perkembangan lingkungan keluarganya, itu kan yang sekarang dilihat. Jadi bakat saja sudah nggak cukup. Nggak cukup. Jadi harus didukung dengan data. Zaman dulu tuh kalau data itu cuma rekaman pertandingan doang. Jadi kayak pelatih cuma nge-rewind video-video pertandingan Iya. doang kan zaman dulu kan. Misalnya dia datang nih ke satu desa di Brazil gitu kan, dia bawa itu kan, bawa video direkam gitu. Iya, Wah, iya, ini iya, nih, iya. bisa nih gitu kan. Iya. Dilihat berapa pertandingan lagi, ini nih kita ambil nih. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa. Harus dilihat apa namanya datanya, harus dilihat background keluarganya gitu kan. Ya sehingga ya ujung-ujungnya sih biar klub nggak boncos aja ya. Ada invest banyak kan. Beli pemain, tahu-tahu gagal di tengah jalan Iya, gitu kan. benar. Itu kan untuk menghindari itu juga. Benar, benar. Untuk manajemen ya, secara Manajemen. bisnis ya. Karena kalau nggak pakai itu, beli pemain wah, mahal-mahal nggak kepake. Nggak kepake. Tapi ini hot take ya, maksudnya menurut gue sendiri ya, ini gara-gara sport science. Brazil itu kan memang bukan tipikal pemain bola yang by data gitu kan. Mereka kan bola jalanan kan biasanya kan, bola jalanan kan, main bola di jalanan. Mungkin ada satu video menarik, gue waktu itu pernah nonton. Jadi Brazil itu kenapa sepak bolanya mandek? Karena satu, mungkin salah satunya adalah mereka nggak pakai sport science itu ya kan, nggak teknikal banget lah ya. Jadi kayak asal jago aja gitu. Terus yang kedua kalau katanya Brazil itu kayak pemain Brazil tuh udah terlalu banyak yang orang kaya. Jadi nggak ada jiwa pekerjanya buat fighting lagi kayak gitu. Jiwa struggle-nya udah nggak ada ya. Udah nggak ada kayak gitu. Padahal pemain Brazil yang kaya itu cuma kakak. Sisanya orang susah. Tahu Iya. gua. Tapi Brazil itu memang karena dia Joko Bonito ya. Iya. Jadi dia udah sepak bola itu kan budaya ya. Iya. Makanya mereka karirnya itu biasanya berhenti di usia 30. Iya. Rata-rata hampir semua. Jarang pemain Brazil itu yang 35 tuh masih jago tuh. Siapa? Emang jarang ada lah. ya? Hampir nggak ada kan. Iya. Ronaldo R9 botak. Iya, Ya, Ronaldo botak. selesai. Nah, Ronaldinho bedus. selesai. Ronaldinho jadi Terus bintang iklan. Adriano sama aja. Sama. lah. Umur-umur segitu udah selesai karena memang gaya hidup mereka itu tidak mendukung fisik mereka Iya, untuk lebih sampai ke umur 30 plus 35 deh kita bilang ya, nggak usah kayak Ronaldo ya. Ronaldo itu kan memang contoh ya. Contoh untuk atlet. Nah, ini asik nih. Kalau Ronaldo ini nyinggung dikit, Ronaldo ini kalau bikin modul untuk kebugaran sampai usia mungkin sampai 45 gitu, Iya, dia iya, masih iya. bisa Masih, bikin modul. Jadi Jadi ikutin buku aja lah. cara gue ya. Jadi modul yang diajarkan di sekolah-sekolah Bisa. sekolah-sekolah olahraga ini nih gitu kan, karena itu kan basic kan. Ketika lu mau jadi atlet, kalau bakat lu tidak kayak Messi atau Maradona gitu ya, ya lu harusnya nyontohnya Ronaldo. Ronaldo yang Iya memang berguru pada Iya. sains lah kasarnya Kalau gitu, yang ada ilmu teknikal. apa bakat lu itu ya, kalau kita anggap Messi itu 90%, lu tuh cuma 70% gitu ya, belajar ke Ronaldo. Iya, benar. Kecepatan, fisik, Fisik, duel, endurance, apa Stamina, Stamina. jantung, VO2 Jadi max semua. ya kan. Iya, badan Makanya. begitu. itu makanya apa sport science sama tadi lu bilang yang orang Brazil emang kurang-kurang nyambung memang. Ya sport science itu cocoknya di negara Eropa sih. negara Iya. Maju. established ya, negara maju ya. Karena secara teknologi mereka punya, Ya, Terus- lebih murah ya, ya orang-orangnya juga relatif apa pintar. berpendidikan gitu Iya. ya. Terus apa
ya sekolah-sekolahnya bisa mempelajari itu karena mereka sudah maju. Dan ada sekolahnya, dan ada di kampusnya juga ada cabangnya sendiri di kuliahnya gitu ya kan, ada cabang pendidikannya buat sport science itu. Nah, kalau kita bicara alat ya, itu kalau misalnya perlengkapan apa namanya? Training itu Iya. ada nggak sih hubungannya langsung ke gua kebayangnya di lapangan itu mereka lapangannya juga dipasangin sensor gitu. Oh, iya. Iya kan Latihan untuk nah. membaca pergerakan dia kan. Jadi kayak karakter game kalau zaman dulu. Iya. Di MU sekarang yang baru di Carrington yang baru sekarang sampai kolam renangnya dikasih treadmill. Carrington itu bukannya lama ya? Di renov Pak, baru direnov, baru baru ya? direnov, baru Namanya- jadi, baru namanya jadi. tetap Carrington? Namanya Carrington tetap. Dulu kan Buluk nih ya kan ceritanya. Kenapa ya nggak kan? The New Carrington? Kan Sponsornya nggak? nggak ada. Ini kenapa jadi bahas MU lagi dong? Tolong dong, kayak dibully nih saya nih ya. Carrington itu kan terkenal Iya. pas MU jago. Zaman dulu. Ya benar. Gimana kolam renangnya gimana? Iya, Jadi kolam renangnya itu tuh Udah nggak pakai air. Ini kacau dia nih. Jadi di kolam renangnya lari, bukan Nah, renang. ini. enggak, jadi kolam renangnya tuh ada airnya Pak. Kalau nggak ada air bukan kolam Terus? renang, kolam jadinya Sport bukan science-nya renang. di mana? Sport science-nya itu jadi di dalam kolam renangnya dipasang treadmillnya bisa elevasi gitu. Jadi kan kalau kita jalan di air kan berat kan, ya jadi kayak kalau misalnya lagi pressure atau misalnya lagi apa itu tuh kayak simulasi kayak gitu katanya gitu. Oh, untuk pemain biar siap menghadapi pressure di Dia di lapangan. lapangan di Premier League, FA Cup karena kita nggak masuk Champions League dan Europa League. Ya. Lah, lu mainnya di mana? Premier League, Premier League, FA Cup. Wah, santai banget dong ya. Seminggu cuma sekali main itu. Yang lain kan kayak Liverpool tuh 3 kali. Iya, Iya kan? Premier League, Iya. kan? Champions League. Champions League. Ya Terus kan? Liga malam Jumat enggak? Apa lagi? nggak Europa lolos League. juga dia. Nggak lolos, Pak. MU treble MU. Treble apa? Treble ini pramusim. Nah, terima kasih Bapak produser. Ya boleh lah. Bangga. Kebetulan produser kita juga Fans MU Fans ya kan. Terima MU. kasih sudah membela saya loh. Biar nggak dibully-bully banget fans loh ya. MU lama dia. Oh iya, MU. Saking lamanya dia udah nggak tahu pemain MU sekarang. Gitu. Terus apa lagi yang baru dari sport science di MU nih? Sport Science di MU tuh itu. Terus habis itu karena Carrington baru jadi sampai mereka maaf nih ya, urinal nih, pipisnya mereka didetek. Untuk Nggak ya untuk mengetahui pemain Ini tuh ya. dehidrasi atau enggak. Nutrisari lagi. Apa? Lapangan pedal. Lapangan pedal di nutrisi. Carrington. Iya, ada juga pedal, ada lapangan pedal. Sampai simulator F1 ada di sana. Tapi itu apa hubungannya dengan sport science? Nggak tahu. Di beritanya begitu. Itu kan sebenarnya lebih Mental nambahin health itu. kayaknya. Mental health ya, Ah. jadi pressure Biar ya lu kan. relax aja. Relax. Masa udah main bola, latihan main bola, Bola juga. Di rumah main bola juga. Gimana gue bilang, kacau deh. Jadi kalau di lapangan main bola, latihan main pingpong atau Padel, atau dart, F1 catur, ya. gapleh. Kok gaplek sih? Jadi, Nggak, Pak, ini di sana ada yang kayak Carrington. gapleh, cuman gua nggak tahu namanya. Tapi kan di Carrington bukan di Jawa Tengah ya. Itu. Jadi ya wajar lah ya. Iya. Masa lapangan main bola sini main bola, maksudnya bijinya harus beda. Oh iya Ya benar. kan kita biji bola. Iya benar. Di sana bola, di Di lapangan biji. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Di rumah biji. Ini anak muda nih. Gitu. Sport science terus. Nah, tadi lu nyinggung ada nggak pengaruh ke mata gitu apa ya? Oh iya, ada sport science juga. Jadi sport science ini kita masuk ke sport science yang di Indonesia tuh ada. Iya, di luar negeri juga. Di luar pasti negeri. ada. Luar negeri. Pengaruhnya kiper mungkin penglihatannya. Iya. Tapi gini, sport science ini kan harusnya ada batasan-batasan ya. Iya. Yang diakui oleh FIFA, UEFA atau federasi setempat gitu kan. Nah, sekarang yang lagi rame itu kan kemarin diuji coba di Piala Dunia Antar Klub itu kan kamera tuh Oh iya, kamera yang ini di apa? sini kan. Tapi Di untuk wasit. beberapa pemain dan wasit, Iya. pemain ada. Ada, Tapi ngelihatnya kok nggak enak ya. Itu fungsinya apa ya menurut Iya lu? buat live TikTok lah, Bang. Sponsor- Engagement, Sponsornya China dong. Gila gue bilang live TikTok katanya. Iya, live TikTok. Enggak, tapi
Tapi itu pastilah. Itu kan masih uji coba. Gua ada kemungkinan gue curiganya tuh di Piala Dunia nanti dipakai tuh Iya, karena di US kan anyway kan. kamera ya. Cuman apa ya fungsi selain buat penonton ya? Iya. Selain buat penonton ada nggak itu ya? Ya nggak ada sih jujur. Hiburan aja kali ya? Hiburan gimmick Pak itu Pak. Kalau gue lihat sih gimmick ya Pak ya. Karena kan di Amerika nih ya Pak ya harus mendulang uang sebanyak mungkin. Siapa tahu itu kamera buat live TikTok. Jadi kayak FIFA jualan subscribe buat apa namanya mau nonton Piala Dunia dari mata pemain. Nah ada subscribe-nya lagi Pak. Siapa tahu kan kayak gitu Pak. Atau Bisnis. bikin game kali mau bikin yang role Nah, playing. bikin ini dia role playing game football gitu ya. Football. Dan live. Wah gila boleh juga idenya tuh. Jadi ya kita ini kan masih teknologi ya. Teknologi sains. Jadi pas dari rumah lu bisa ngarahin tuh pemain. Ses pakai remote. Iya bener ya, gila ya. Jadi Canggih kan? Canggih gila. Tapi beres subscribe lagi yo. Jadi makin robot Iya, dong. ide cuan dong ini jadi. Iya. Ini bukan bahas bola ya, ini jadi bahas podcast cuan ya jadinya ya. Terus ada apa lagi soal sport science? Sport science. Sebenarnya yang menarik ini sih, kalau sport science sebagai yang profesional kan dia buat tim ya, buat ini segala macam. Iya, iya. Nah, sekarang kan yang mulai rame juga ini ya. Itu dibikin versi murahnya sehingga bisa dipakai buat individu. Gimana Jadi gimana kan gimana? misalnya sebenarnya kan kayak misalnya lu lari pakai Strava, itu kan sport science juga tuh. Iya, oh iya benar. Oh, Iya ini iya juga. benar-benar smartwatch ada VO2 Max ya kan, di Apple Watch. Oh ini iya, kemarin benar. yang Teknologi. jadi ini kita ya. Oh tuh banyak orang lari pakai apa Iya. rompi-rompi tapi nggak ada GPS-nya gitu Nah, ya. itu dia. Ya nggak salah juga ya. Ya nggak salah sebagai lifestyle. Ya, lifestyle Iya, beda iya. beda. Tapi meskipun rompi itu tujuannya kalau di sport science sepak bola itu kan Ya, emang buat ngedetek, kan, ada trackernya, kecepatan, stamina sama detak jantung tadi. Tapi ya kalau misalnya ada orang yang lari di Senayan gitu ya, Iya, pakai itu gitu kan, katapult. ih, Oh, itu kan nggak apa-apa ya. iya nggak apa-apa sih Pak, cuman ya aneh aja sih Pak. Kayak wow, kayak sekali dia. Selama pantas aja ya. Iya, selama Iya, pantes lah ya. Ya, Iya. kalau orang Pakai baju kan dalemannya Iya. apa enggak? nggak, kalau intinya kan gini, kalau orang Loh, ini nggak dijawab loh Pak. kalau orang Langsung keren nanti- pakai gitu, Iya. tetap keren. Iya, kalau six pack badan kayak Iya, Ronaldo gitu kan, tinggi gitu kan. gitu kan. Nah, Tapi kalau bulat juga ya Iya. nggak enak dilihat juga ya. mending beli Apple Watch sih kalau kata gua sih. GPS-nya nggak dapet, Udah dapet. gayanya juga jatuh ya. Waduh. Tapi itu menarik tuh yang tracker-tracker kayak itu ya, kayak yang Smartwatch, sport vest. Jadi dulu gue pernah Hmm. Adidas tuh pernah ngeluarin tracker, Oh iya? tapi Baju. taruhnya di sepatu buat main bola. Oh. Jadi dulu namanya Mi Coach. Jadi Terus itu- sepatunya juga khusus yang ada lubang buat naruh Mi Coach-nya di Oh sepatu. gitu. Terus. Jadi dia ke aplikasi. Ke aplikasi. Jadi tuh selain ngukur jarak, ngukur coverage, tapi juga ngukur lu nendang kekuatan tendangan lu berapa kali nendang gitu. Tapi kalau jauhnya tendangan enggak. Nah, jauhnya tendangan Karena enggak. dia harus ada chip di bolanya juga. Benar. Iya. Dia malah ngembanginnya ke arah bola kan, bola yang pakai chip kan. Oh iya, bola teknologi bolanya kan. Sekarang Adidas itu. Terus itu tahun berapa tuh, Bas? Itu gue tahun berapa ya? Sekitar tahun 2007-an lah. Waduh, itu udah lama banget sport Wow, science itu sebenarnya ya. udah lama ya. Cuman dulu nggak masif karena kan dulu kan agak susah ya buat dipraktekin kan. Karena kan pemain mindsetnya masih zaman dulu Pak. Karena gini, sepak bola itu kan olahraga yang paling lambat mengadopsi Iya, teknologi. teknologi, benar, Ya benar. kan? Kalau di tenis tahun 80-an itu udah pakai eagle eye. Eagle eye itu ketika dia mukul, das, itu bola udah diikutin sama dia sama teknologi itu, jadi jatuhnya di garis atau di luar garis. Jadi udah nggak, meskipun jaraknya segini kalau masuk. Kelihatan lah, Iya, kelihatan. Tahun 80-an akhir, gue masih ingat, gue masih 80-an ya. iya. 80-an kita 90-an itu udah hampir semua petenis profesional udah pakai itu. Sementara kalau kita mulai dari VAR deh. VAR 2000. VAR tahun berapa tuh? Itu abis Covid lah. Abis baru kopi itu bener. Itu kan sport science Yang paling fenomenal. iya sebenarnya, paling kan? fenomenal. Tapi menurut Bapak Karto itu mengganggu atau tidak sebenarnya? VAR itu Iya, gini. objectively speaking lah.
sepak bola itu kan olahraga kehidupan, Iya. olahraga manusia. Iya. Jadi ketika ada gangguan dalam teknologi dalam sifat manusia, Iya. itu pasti riak-riaknya banyak. Iya. Salah nih VAR, padahal data itu kan nggak mungkin salah. Iya. Iya dong. Kamera nggak mungkin berbohong. Out, masuk. Aha. Cuman kan mau out tuh bola, masuk tuh bola gitu. Ya karena kita melawan dengan karakter kita kan. Iya. Wah ini bola ini udah terlalu gini gitu. Ya itu butuh waktu dong. Pada akhirnya kan sekarang orang udah nggak masalah kan? Iya. Ya lihat VAR aja. VAR bilang offside, selesai udah. Nggak ada yang mengeluh lagi kan? Iya. Kalau 2 tahun lalu dulu bingung. Wah, rusuh. Oke, pecah tuh Oh, TV. iya. Padahal yang salah siapa? Ya mesin nggak mungkin salah dong. Sama kayak penunjuk jam 9 ya, jam 9 kan? Kecuali VAR Liga Inggris kayaknya itu. Ah, masih- ini. Mulai, nah ini namanya kecemburuan ya. Ini pasti ada. Padahal udah juara 1. Ini pasti ada story masa lalu. Iya. Ini pasti pernah Apa? marah banget. Iya, sama Tottenham, sama Arsenal. Gitu. Sama siapa? Udah juara 1 lah, tolong lah. Kalau gue dulu ngelihatnya gini, semua klub pernah diuntungkan VAR, Iya. semua pernah dirugikan VAR. Iya. Udah, titik. Itu aja. Mau gimana kan? Soal banyakan diuntungkan sama dirugikan ya itu nasib. Ya robot yang ngomong gitu kan. Ya. Algoritma kan mau gimana dia ngomong kan? Algoritma menyampaikan apa yang dia tahu. Iya, tahu kan. Dia nggak ada history, dia nggak ada perasaan. Emang wah gimana ya ntar perasaan fans Liverpool nih? Robot mana ada urusan gitu. Tahu. Siapa tahu mesin VAR-nya haters Liverpool. Iya. Siapa? Operatornya bisa jadi. Iya. Kan operatornya ada di ujungnya kan manusia Di juga. reset sama dia VAR-nya. Iya kan. Diam gitu. Diedit gambarnya. Gitu. Tapi ya begitulah. Itu jawabannya kenapa sepak bola itu agak lama ya karena itu. Karena terlalu banyak tentangan dari fans sendiri. Iya, balik by the end of the day. Fans, klub, pemain. Operator liganya. Lu ingat waktu Piala Dunia 2010 tendangan Frank Lampard ke gawang Jerman tuh. Iya. Kan masuk. Jaraknya segini loh. Dari gawang masuk. Cuma wasit Cuman nggak lihat, wasit hakim garis nggak lihat. cepat banget. Oh, yang mentok di garis doang ya? Nah. Masuk segini. Masuk langsung keluar lagi. Oh, yang Akhirnya Inggris kalah kan. Iya. Itu 2010 loh. Gila 2010 kalau kita bandingin yang Inggris tahun 66 sih. Ya udahlah ya. Itu mungkin ini karma kayaknya. Iya. Sama lagi ya. Lawan Iya, Jerman bener, juga ya. bener. Yang bedanya Jerman Barat ini Jerman Impas katanya impas. Jerman bersatu. Lunas. Dibantai itu Inggris pulang. 4-1 loh kalah. Gua itu kan kalau lu mata lu awas itu kelihatan gol banget. Iya. Cuman kan wasit keputusan 100% di dia. Tapi Sport Science juga yang membuat Jepang itu lolos ke babak berikutnya Piala Dunia 2022 loh. Apa tuh kasusnya? Yang inget nggak sih yang Jepang Spanyol yang dia gol tapi golnya udah bolanya sekuku doang yang si garis itunya. Tapi itu kan belum out. Enggak out, emang masuk jatuhnya. Jadi gol dianggap ya. Iya, bolanya tuh emang belum out. Belum out, bener. Itu Sport Science. Iya. Yang Mungkin kalau nggak ada VAR itu out itu. out semuanya. Ya kan? Jepang nggak lolos. Itu kemarin ya baru kemarin. 2022 Piala Dunia kemarin yang Itu sampai meme. tersingkir Spanyol gara-gara. Gara-gara itu Spanyol eliminasi. Spanyolnya waktu masih jelek juga sih, belum ada Lamine Yamal. Lamine Yamal masih di akademi kali. Kalah 2002. Dua-dua. Ya, masih Safi ya. Masih kan sih main gua. Safi masih. Jago lah. Masih. Cuman kan Spanyol itu, ini ngomongin Spanyol nih. Spanyol itu udah drop banget waktu Piala Dunia 2014. Gol, ingat nggak lu gol Van Persie terbang kayak burung tuh? Us. Itu jatuh semua tuh harga diri orang Spanyol seluruh dunia gara-gara gol itu. Terus 2014 klasemen dasar. Habis itu kan mereka ada 10 tahun loh. Iya. Baru juara lagi kemarin kan? Euro. kan? Akhirnya comeback lah. Ya. Tapi itu lebih baik lah daripada Italia 2 kali nggak lolos ya. Dua kali nggak lolos Piala Dunia, udahlah. Nggak usah ngomongin Italia nggak enak. Ah, iya, jadi ini kemana-mana. Jadi Terus ada info baru lagi soal ya sebenarnya sih ya begitulah ya perbedaan antara
konvensional lah ya kita bilang dengan science. Artinya gini, sekarang itu orang di bidang apapun sudah tidak bisa lagi menghindar dari Teknologi. ya teknologi dan sains. Benar, Ini kita anggap satu ya, teknologi dan sains. Kalau dulu misalnya sepak bola itu, wah ini sepak bola nih udahlah jadiin gitu aja lah, gitu kan biar dramatis. Iya, Wah, biar ini ada tuh dramanya, biar dikenang sepanjang masa. yang bikin sepak bola itu seru kan dramanya. Dramanya. Wah, tangan Wah, Tuhan. kalau ada wah. teknologi nanti golnya diatur-atur. Nah, iya, ada VAR nanti nggak pure lagi sepak bola kayak gitu. Ya tetap aja seru ya. Iya, tetap aja seru. Kalau Wah, enggak kan kita nggak ada di sini iya, apalagi yang tim yang katanya dikadalin VAR. Siapa tuh? Siapa ya? Bukan MU sih. MU nggak dikadalin VAR juga banyak. posisi 15. Oke, next apa nih? Kita kayaknya kalau setiap setiap episode disuruh ngomongin timnas kita. Oh iya. Gimana menurut lo? Apa yang menarik timnas nih? Yang pertandingan persahabatan besok kan? Lawan ini ya Lawan Kuwait sama lawan Lebanon. Lebanon. Lebanon itu kalau gua lihat sih ceweknya cakep-cakep. Kita bahas bolanya, Pak. Aduh. Ya, jangan bahas Kuwait dan Lebanon, Pak. Ini kan buat persiapan Pildu September. nih. September pertandingannya, tapi persiapan buat kualifikasi Pildu Kira-kira Oktober. sebulan sebelum lawan Arab sama Iya, Irak. Arab lah, negara Arab lah, apapun Ya, itulah. kan grupnya sama Irak. Iya. Tapi kan Bedi Novri negara Arab juga kan? Mainnya katanya di sini ya. Di mana? Indonesia. Di Indonesia tetap, tapi bukan di GBK katanya. GBK di Surabaya. Ya? Surabaya pindah keliling. Iyalah, masa apa-apa di GBK. Oh iya, jangan. Gimana menurut lo? Apa? Uji cobanya ini. Uji cobanya. Ya. Ya, gue pengen kita itu nanti pas uji coba ini Hah? kita nobar men. Boleh. Live tapi. Live ya. Iya dong. Kita ajak Live di keluarga. Surabaya. Oh, boleh juga tuh. Oh, jangan dibolehin, jangan boleh juga dong. Kecuali ada sponsor yang Iya, bayarin, tolong nanti ya. kalau ada sponsor ya yang kalau mau nobar kita di live Surabaya ya boleh ya. Nobar ya nggak tahu lah di sini aja lah atau di itu pinggir jalan juga bisa. Tinggal bawa TV itu. Tanggal ya September lah. Tanggal 9 atau tanggal berapa. Nah, itu nanti kita nobar live. Oke. Kayak orang-orang. Iya biar kayak podcast bola proper ya Yo, kesannya ya. Nanti ya setelah kita bertiga sama Imam ya kita ajak lah teman-teman yang lain gitu Iya kan. mungkin dari orang-orang UPI bisa Yo, kan. iya. Kita Dari tamu-tamu di sini gitu kan. Siapa yang tertarik ayo. Karena katanya seru juga tuh. Iya. Menonton orang nonton. Nah. Nonton orang nonton tapi live. Yang kita komentarin pertandingannya apa orangnya? Kita Kita kan bagus. ya kita komentarin pertandingan, yang nonton komentarin kita. Kan kacau kan. Tapi kan menarik tuh. Sebenarnya nggak perlu komentar aneh-aneh sih. Gol aja kalau kalah busuk gitu, Iya. gitu kan. Kalau kalah Indonesia, kalau gol gitu. Kalau gol Belanda gitu. Gimana lu? Tentang pemain naturalisasi lu. Jangan gitulah. Ini Indonesia tuh satu, men. Mau dia dari Belanda, Belgia, Iya. Amerika, Amerika, satu lah. Kita dukung apa? Timnas nasional Indonesia. Indonesia. Tapi Kuwait itu pernah lolos Piala Dunia nggak sih? Oh, pernah ya? Nggak tahu. Gue nanya. Aku juga nggak tahu. Kuwait, Lebanon setahu gue nggak. Kuwait Kuwait? ini yang gue masih kayaknya sih nggak juga, tapi maybe ya. Pernah ya? Pernah ya? Tahun 80-an kali ya? Atau Kuwait sebelumnya? in Kuwait. World Cup nih, gue Google nih ya, Kuwait in World Map. Oh pernah, Ya kan? 82. Nah, Tapi tereliminasi di babak pertama. dibantai itu. Dibantai. gua masih ingat tuh 82 tuh. Enggak dibantai. Ceko Kuwait 1-1. Oh, Perancis Kuwait 4-1. jangan-jangan ya? dia negara Spanyol. Arab pertama yang lolos tuh. Siapa? Kuwait. Kuwait. Bisa jadi. Enggak. Siapa yang pertama? Arab. Arab kayaknya. Kalau Lebanon setahu gua enggak. Lebanon Coba Lebanon lu- enggak. Lu cek. Lebanon enggak. Dia terakhir 82 di Si Kuwait kan? Kuwait. Ya. 82 itu di Spanyol. Di Spanyol. Juaranya abang lo. Italia. Yoi. Oh iya kan. Paolo Rossi, Wah gila. Apanya Valentino Rossi apa ya? omnya. Omnya. Soto. Ya, itu pertanyaan lo sih. Ya udah. Ya harusnya ya
ya ini sih proper ya. Hmm. Lawannya ini sesuai lah. Hmm. Sama-sama tim Arab, sama-sama ya gaya mainnya mirip-mirip lah ya. Agak di bawah dikit lah ya. Di bawah calon lawan kita Iya, kayaknya. iya, pastilah. benar. Iya dong. Buat iya dong. membangun ini, Iya, buat membangun moral, percaya moral. diri. Nanti kan Kalau- lawan Arab dengan dark magicnya itu, ya kan? Kalau Dengan kalau berbagai. sparring partnernya di atas ngeri banget. Iya. Kalau sparring partnernya di atas ya Iran lah. Kan Iya, udah Iran lolos, kan? benar. Udah lolos Iran. Udah lolos. Iya, Iran, Iran. Iran udah lolos. Oke, tapi ini ya kita mau ngasih tahu juga bahwa kita ada sosmed kita juga. Oh, iya. Jadi komentar-komentar. Nah, tadi kita belum singgung nih. Kita ada di mana sih nih? Di mana? Di Ngomong-ngomong. YouTube. Ngopi-ngopi. Oh, ngopi. Oh iya. Di ngopi di Jalan Keuangan Raya nomor 15. 15 di Cilandak, Cilandak. Barat. Jakarta Selatan. Nah, Oke, untuk episode Sport Science. Sport Science Kita tutup kita sampai sini tutup dulu. sampai sini. Tadi kita juga sudah singgung sedikit soal timnas. Iya, kita juga sudah Ah, ini kesimpulannya. Jadi, apakah Sport Science itu merusak sepak bola yang sudah kita tahu? Coba Bapak Bas, kesimpulan sebentarnya saja. Merusak sih enggak, mengimprove iya dan sedikit merubah kebiasaan sih. ya, kitanya yang harus berubah kali ya. Kita yang harus berubah. Karena teknologi ya sama lah kayak dulu kita nggak ada HP, Iya, nggak ada sekarang sosmed, ada sosmed, sekarang ada, ya. gitu kan. Kalau sepak bola tidak memakai sport science, ya lu akan ketinggalan zaman. Benar. Ya kan? Jadi menurut gua kalau gua pribadi mau nggak mau ya Harus mau. pakai. Oke. Cuman masalahnya sampai sejauh mana, ya kan? Iya, Sport Science itu. Karena sepak bola itu bagaimanapun adalah sebuah apa ya permainan yang sangat dekat dengan kehidupan Benar, manusia. Ya. sehari-hari lah ya. Iya, Dan ada pas soul-nya, pekerja juga. Makanya rohnya sepak bola itu yang buat disukai banyak orang. Banyak Tapi orang. menurut gua ya mau nggak mau ya Harus ikut lah. Nah, lu gimana? Kalau gua, Sport Science itu penting karena sport nggak ada science jadi science. Lah iya dong. Iya, Sport bener juga science ya. kan. Science kalau nggak ada sport jadinya science. Jadinya sport. Itu kesimpulan. saya. ngomongnya belipetan kayak apa udah ini lapar nasi goreng. Iya, ya udah nasi goreng karena kita semua sudah lapar untuk sesi pertama Oke lah. ya. Tukang nasi goreng udah Tukang nasi datang, sudah jadi datang. kita tutup sampai di sini. Teman-teman, kita jumpa lagi di episode Episode berikutnya dengan kita Biji Bola. Bye. Bye. See you next episode.